Karena perintah kasih kepada sesama, kalau dilihat dari bahasa aslinya, maka ini sebenarnya sesama ini yang dimaksud adalah orang-orang yang tinggal satu atap. Yang harus kita kasih perintah di sini adalah orang-orang yang tinggal satu atap. Mengasihi sesama untuk orang-orang jauh mungkin lebih mudah ya. Tetapi mengasihi sesama yang kita jumpai sehari-hari dengan segala kelemahan, kerapuan, kelebihan, itu juga ada pergumulan, ada perjuangan. Kalau mengasihi sesama demi sesama, orang bisa kecewa, orang bisa luka batin. Ya karena itu ada retret penyembuhan luka batin. Di mana orang terluka bukan karena orang-orang yang jauh, tapi orang yang paling dekat. Yaitu bisa oleh pasangannya, bisa oleh anaknya, bisa oleh menantu, bisa oleh mertua, ya, bisa oleh orang tuanya, bisa oleh kakaknya, bisa oleh adiknya, atau kemudian kakak atau adik ipar, ya macam-macam ya. Kadang-kadang bisa menjadi luka yang paling berat justru karena orang-orang di sekitar. Tetapi disinilah justru mengasihi sesama pun diarahkan fokusnya yaitu demi kasih kepada Allah. Kalau kita mengasihi Allah dan mengalir dari kasih kepada Allah ini kasih kepada sesama, maka motivasinya akan beda. Mungkin sesama bisa tidak membalas kasih kita. Mungkin sesama kita malah membalas, ibaratnya ada pepatah ya, air susu dibalas dengan air tubah. Lalu kemudian, ya, orang kalau dasarnya mengasihi sesama demi Allah, maka dia, ya semoga dengan rahmat Tuhan tidak terlalu terluka oleh perlakuan sesama itu. Karena motivasinya, fokusnya yaitu demi kasih kepada Allah. Contoh konkretnya, para martir Kristiani. Mereka dianiaya, diolok-olok, dibunuh karena iman kepada Kristus. Tetapi satu tanda kalau mereka menjadi martir Kristiani dan dikuduskan oleh Allah yaitu apa? Mereka walaupun dianiaya, diolok-olok, bahkan dibunuh, mereka tetap mati dalam kasih. Yaitu tetap artinya apa? Mati dengan mengampuni orang yang menganiaya. Bukan membenci, bukan mati dalam kebencian, bukan mati dalam kepahitan, tetapi mati dalam cinta kasih. Mati dalam pengampunan, walaupun dia dianiaya. Jadi ini mengenai kebajikan cinta kasih. Fokusnya mengasihi Allah di atas segala-galanya demi kasih kepada Allah, mengasihi sesama demi kasih kepada Allah, mengasihi diri sendiri demi kasih kepada Allah. Soal kasih kepada diri sendiri ini saya juga tiba-tiba teringat ya. Orang bisa juga mengasihi diri sendiri demi diri sendiri, tetapi akhirnya menjadi stres. Contohnya juga konkretnya banyak terjadi ya di dunia sosial media ini ya. Kan juga kita kenal misalnya ada istilahnya selegram ya, selebritis Instagram misalnya ya. Yang kemudian dalam cerita-ceritanya ketika dia semakin sukses, semakin banyak followers, semakin banyak menghasilkan uang, tetapi akhirnya menemukan kekosongan. Kosong, hampa, tidak ada apa-apanya. Karena apa? Fokusnya adalah kasih kepada diri sendiri demi diri sendiri. Jadi mengasihi diri sendiri pun memang harus, tetapi fokusnya bukan untuk diri sendiri, tapi fokusnya demi kasih kepada Allah. Yaitu contohnya yaitu apa? Kita menghargai diri kita sebagai ciptaan Allah, sebagai gambar dan rupa Allah, sebagai anak Allah, sebagai bait Allah yang kudus. Jadi kita kemudian berusaha juga menjaga, memelihara diri kita karena cinta kepada Tuhan. Ya ini berkaitan dengan cinta juga, cinta kepada diri sendiri demi cinta kepada Allah.
Baik, sekarang kita kembali lagi. Bagaimana menghayati jalan cinta kasih, mengasihi Allah dan mengasihi sesama ini dalam kehidupan sehari-hari dan secara konkretnya. Idealnya artinya apa? Perintah cinta kasih ini sungguh-sungguh mewarnai hidup kita dan kita lakukan terus-menerus. Dan ini merupakan bagian sebenarnya mengalir dari pilar hidup rohani yang kedua yang kita bahas dalam kesempatan live yang lalu, yaitu mengenai hidup di hadirat Allah. Bagaimana hidup di hadirat Allah yang kita bahas pada kesempatan yang lalu, berusaha terus-menerus menyadari kehadiran Allah dalam lubuk jiwa kita yang terdalam. Dan salah satu konkretnya juga dapat kita lakukan dalam hidup sehari-hari, yaitu dengan menghayati jalan cinta kasih ini secara sederhana. Seperti firman Tuhan dalam surat pertama Santo Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 10 ayat 31. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jika engkau makan, jika engkau minum, ini sebenarnya yang kita lakukan untuk kebutuhan diri kita pribadi ya, supaya kita hidup kita butuh makan, butuh minum ya. Tetapi juga untuk melakukan sesuatu yang lain. Jadi apa yang kita lakukan baik untuk diri kita sendiri ataupun juga untuk semua aktivitas kita, pekerjaan, pelayanan, hubungan dengan sesama, baik dengan pasangan, dengan anak-anak, dengan keluarga kita. Apapun yang kita lakukan, nasihat Santo Paulus, coba disadari, lakukan bukan hanya sebagai kewajiban atau rutinitas, tapi lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Dan secara konkret, ada para kudus yang dipakai Tuhan untuk menunjukkan jalan ini secara konkret. Ya, seorang kudus, Bruder Laurentius dari Kebangkitan. Dia ini seorang, banyak kelemahan, serba canggung, dan juga secara intelektual tidak pandai. Alias, bodoh begitu ya. Dia sudah coba, ya kalau satu contoh yang di dalam riwayat hidupnya diceritakan ya, bagaimana dia serba canggung, pernah membantu omnya, membantu pamannya untuk bekerja di restoran pamannya, tetapi kemudian karena kecanggungannya banyak memecahkan barang. Ya karena mungkin pekerjaan di situ juga dibutuhkan kecepatan ya. Tetapi kemudian harus mengikuti wajib militer, tetapi kemudian juga akhirnya dipulangkan kembali karena juga satu kecelakaan. Akhirnya ya dalam usia yang relatif tidak terlalu muda, satu ketika dia melihat sebuah pohon, karena ini dia ada di Perancis ya, kan 4 musim, pohon yaitu dengan semua daunnya sudah berguguran, lalu kemudian karena itu musim salju dia lihat, lalu dia mulai renungkan, musim salju tinggal ranting-ranting saja pohon ini. Tapi akhirnya masuk musim semi mulai muncul tunas-tunas baru. Nah, siapa yang menumbuh kembangkan semua ini? Bagaimana pohon ini ya mengalami proses seperti itu dalam 4 musim ini? Dia mulai masuk dalam suatu refleksi yang dalam dan hanya satu jawabannya. Allah yang memberikan pertumbuhan. Allah yang memberikan kehidupan. Karena itu tidak ada hal lain yang saat itu kemudian begitu mendorong hatinya, begitu mengetuk hatinya. Dia merasa dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan secara khusus, untuk mengikuti Yesus secara khusus, yaitu melalui cara hidup membiara. Ya dia akhirnya kemudian melamar di biara Karmel di Perancis, dan kemudian ya kita kenal kemudian sebagai Bruder Laurentius dari Kebangkitan.